Selamat pagi teman-teman. Dalam video kali ini saya akan membedah sebuah buku yang fenomenal karangan Anthony Robbins, judulnya Awaken the Giant Within ya. Yang dikarang oleh Anthony Robbins, salah satu motivator pengembangan diri terkenal di dunia ya. Ini judul bukunya di Awaken the Giant Within ya. How to take immediate control of your mental, emotional, physical, and financial destiny. Ditulis oleh Anthony Robbins. Ini buku pertama yang ditulis oleh Anthony Robbins ya, dan telah terjual jutaan kopi di seluruh dunia. Jadi bagaimana membangkitkan potensi raksasa dalam diri Anda gitu ya. Jadi Anda itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa dalam diri Anda, tapi selama ini terkubur atau mungkin belum dimanfaatkan secara optimal. Nah ini mari kita bedah ya bukunya ya. Oke, ini nama saya, kalau ada yang belum kenal ya, nama saya Yudi Antareksa, saya seorang konsultan manajemen SDM ya. Saya sekolah di Amerika, di Texas A&M University ya, bukan Texas Fried Chicken ya. Ini buku-buku yang pernah saya tulis ya, Anda bisa googling, buku Yudi Antareksa. Buku saya bagus-bagus Pak ya, teman-teman ya. Ini yang paling bagus ini juga ini ya, Habit, ini buku yang fenomenal nih. Sama Life Skill atau Goal Strategy. Ini buku-buku yang sangat layak Anda baca gitu ya teman-teman ya. Anda googling aja. Anda juga bisa mendapatkan materi gratis ya, 25 buku bisnis terbaik di dunia yang tercantum pada link dalam deskripsi video ini ya. Silahkan diklik linknya dalam deskripsi atau komen video ini. Ya, jadi dalam buku Awakening the Giant ini Anthony Robbins menulis proses membangkitkan raksasa dalam diri kita itu dimulai dari pemahaman atas dua aspek kunci, yakni what to focus on dan dua limiting belief. Ya, what to focus on itu gini, teman-teman ya, maknanya apa yang selama ini ada adalah apa yang selama ini selalu ada dalam fokus pikiran kita ya. Apakah pikiran kita cenderung fokus pada harapan, optimisme, dan keyakinan untuk bisa meraih keberhasilan, atau sebaliknya, fokus pikiran kita selalu tertuju pada pesimisme, keraguan, kekhawatiran, negatif overthinking ini ya. Dan juga selalu fokus pada kesulitan dan problem yang rasanya mustahil diatasi. Ya, lebih banyak orang yang mungkin cenderung secara intuitif fokus pada OVT ya. Istilahnya itu bahasa sekarangnya OVT ya. Singkatannya OVT, apa itu Pak Yudi? Overthinking. Dan overthinkingnya negatif. Fokusnya pada problem, masalah, kesulitan hidup gitu ya. Anda selalu fokusnya pada sulit Pak Yudi, hidup saya sulit. Lama-lama yang Anda pikirkan itu akan menjadi kenyataan teman-teman ya. Jadi ternyata fokus pikiran kita itu punya dampak besar pada realitas nyata yang ada di depan kita gitu ya. Saat pikiran kita selalu fokus pada pesimisme, kekhawatiran, atau juga kesulitan, dan juga pada aneka kesulitan serta problem yang sepertinya makin sulit diatasi, dan bukan pada harapan serta solusi yang menjanjikan keberhasilan, maka masa depan kita benar-benar akan seperti yang dibayangkan tersebut. Ngeri kan teman-teman ya? Jadi, kalau Anda fokusnya pada kesulitan, seringkali memang saya sering ketemu klien gitu ya, yang selalu fokusnya pada kendala Pak Yudi, ya kendala, problem. Jadi kata-kata kendala, problem, sama kesulitan itu sering saya dengar kalau waktu meeting dengan para klien itu ya. Nah, ketika Anda fokusnya pada pesimisme seperti itu, masa depan Anda bisa benar-benar nyungsep, teman-teman ya. What you think is what you get. Ya. Jadi, itu ya. Jadi sebaliknya kalau fokus pikiran kita selalu tertuju pada optimisme, harapan positif, dan juga fokus pada solusi, bukan pada aneka kesulitan yang rasanya makin sulit diatasi, maka masa depan nyata kita akan pelan-pelan bergerak sesuai dengan bayangan tersebut. Itu teman-teman, ini yang harus dibangkitkan. Jadi ketika Anda punya masalah, kendala, saya yakin hidup Anda banyak problemnya ya. Saya yakin itu. Problem keuangan terutama ya. Keuangan Anda mungkin terbatas, atau problem karir, atau problem pekerjaan, atau problem belum punya rumah. Nah, ketika Anda punya problem-problem masalah tersebut, sebaiknya fokusnya pada harapan positif dan solusi. Ya, jalan keluarnya teman-teman. Apa jalan keluarnya? Jangan hanya dibayangkan kesulitannya, kemudian negatif overthinking. Negatif overthinking terlalu membahana, sehingga Anda tidak bergerak.
Dan kemudian yang Anda keluhkan itu malah makin sering terjadi. Itulah paradok ya. Jadi ketika Anda sering mengeluh macet, mengeluh uangnya habis, ketika mengeluh kerjaannya tidak menyenangkan gitu ya. Ketika Anda mengeluh seperti itu terlalu sering, lama-lama kenyataannya akan seperti yang Anda keluhkan itu. Anda akan lebih sering kena macet, Anda akan lebih sering uangnya habis, dan Anda lebih sering akan menemui pekerjaan yang menyebalkan. Ya, jadi Anda stuck. Oke, jadi sebaiknya fokus pada solusi teman-teman ya. What you think is what you get. Ya, contohnya ini saya sering punya problem ya. Salah satunya ini teman-teman. Waktu kemarin pandemi itu pendapatan saya drop 70%. Ngeri kan teman-teman ya. Itu kan ibaratnya misalnya gaji Anda 10 juta. Tiba-tiba Anda gara-gara pandemi pendapatanmu cuma 3 juta. Itu kan shocking gitu ya. Saya juga shock gitu. Ini kalau saya nggak melakukan apa-apa, cuma mengeluh, cuma marah-marah, ya saya akan kesulitan hidup saya. Saya punya 2 anak yang masih kuliah saat itu. Tapi alih-alih merasa pesimis, saya mencari solusi. Solusinya apa saat itu ya? Saya mencoba mencari sumber pendapatan lain untuk menggantikan pendapatan konsultan saya ya. Tadi yang drop itu pendapatan konsultan saya ya. Konsultan saya drop sampai 70% karena pandemi kan nggak ada orang yang berani keluar. Saya mencari pendapatan lain dari jualan online. Waktu itu saya akhirnya jualan buku. Jualan buku secara online dan alhamdulillah buku saya jadi bestseller. Sehingga pendapatan dari penjualan buku itu hampir sama dengan pendapatan konsultan saya. Jadi saya mikir solusi gitu ya, bukan mikir pada keluhan. Nah caranya bagaimana? Change your limiting belief ya cara pertama ya. Untuk mengatasi limiting belief adalah fokus pada harapan keberhasilan. Ya ini fotonya keren juga ya, menatap langit gitu ya. Jangan fokus pada kesulitan teman-teman. Sering kali orang ketika mau bergerak, melakukan action langsung fokusnya sulit Pak Yodia, sulit Pak Yodia. Banyak kendalanya. Saya kemarin ketemu teman mau bikin bisnis baru, belum bergerak dia sudah mikir 1001 kesulitannya. Sulit masarinya, sulit produksinya. Aduh, kalau Anda fokus kesulitan yang tidak akan pernah bergerak. Lebih baik fokus pada jalan keluarnya, pada harapan keberhasilan. Start small. Ya. Jadi tumbuhkan keyakinan bahwa jika kita mau menjalin action dengan kreatif, tekun, dan konsisten, maka hasilnya pasti juga akan positif. Jadi kuncinya menurut saya actionnya juga harus small teman-teman ya. Jadi jangan juga terlalu ambisius ya, langsung Anda mau actionnya itu yang masif gitu ya. Itu salah kaprah juga, kata penelitinya. Kalau Anda mau mengubah hidup Anda, ubahlah dengan melakukan action yang small. Ya, misalnya Anda mulai belajar untuk jualan online, misalnya cukup setengah jam tiap malam, atau Anda mau nulis buku cukup menulis 1 halaman tiap hari, gitu loh teman-teman. Jadi yang penting ada action, dan kemudian Anda yakin bahwa kalau Anda tekun melakukan action itu akan membuahkan hasil. Gitu. Jangan ketika ketemu masalah di awal langsung Anda drop gitu ya. Makanya salah satu kuncinya Anda harus menemukan small win juga teman-teman ya. Small win itu apa Pak Yudi? Kemenangan-kemenangan kecil. Jadi targetnya itu dibikin yang kecil, yang skalanya kecil supaya Anda bisa mencapainya. Kenapa itu penting? Karena ketika Anda bisa mencapai target yang kecil itu, Anda menemukan sense of progress. Ya, menemukan rasa kemajuan. Anda menemukan small win. Oke. Kemudian setelah Anda punya harapan positif, Anda decide what you want gitu ya. Apa yang hendak akan Anda tuju, apa yang ingin Anda capai. Anda ingin penghasilannya meningkat, ya. Anda ingin penghasilannya meningkat, atau ingin karirnya naik. Nah, coba breakdown ya. Misalnya sekarang ini saya lagi mau jualan ini ya,
jasa digital marketing ya. Saya mencoba mendapatkan penghasilan baru dari jualan jasa digital marketing ya. Selama ini kan saya konsultan SDM. Saya mau usaha baru yakni konsultan digital marketing. Apa langkah-langkahnya? Ya saya bikin action plan ya. Mencoba menghubungi freelancer yang ahli digital marketing, saya ajak kolaborasi, kemudian saya mulai bikin iklan. Itu teman-teman ya. Ini contohnya ini, contoh digital marketing saya ya. Ini ya, jadi jasa konsultan digital marketing profesional. Oke. Harganya murah teman-teman ya. Saya kasih harga murah bikin digital marketing yang bagus. Ya ini saya langsung bikin nih, saya langsung ngetik, saya bikin dengan bantuan ChatGPT gitu ya. Saya nggak bengong, saya langsung bikin copy kayak gini, nggak usah terlalu banyak dipikirin. Saya langsung bikin websitenya, pemasaran digital pro gitu ya. Saya bikin kopinya, ini namanya kan copywritingnya ya. Saya bikin, kemudian saya konsultasi dengan ChatGPT, bikin materinya, saya hubungin orang, saya ketemu orang yang bisa bantu saya membangun digital strategi ini ya. Kemudian investasinya cuma 490.000 ya, jadi Anda dapat marketing strategi bisa lewat Zoom. Kemudian sudah saya iklankan ini, ya saya iklankan di Google. Mudah-mudahan nanti ada yang beli gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi langsung action aja ya, langsung action aja. Sasarannya apa ya? Ya tadi saya berharap dengan digital marketing itu saya bisa punya penghasilan tambahan lah, minimal misalnya sederhana saya kecil goalnya mungkin 5 juta aja gitu ya, 5 juta per bulan. Itu kan target yang sangat kecil ya dan achievable menurut saya. Saya nggak muluk-muluk pengen 50 juta. Enggak, saya pengen hanya dapat 5 juta aja per bulan dari jasa digital marketing. Ya, ini lagi-lagi gambarnya bagus ya teman-temannya. Nih ya ini tadi ya, contohnya apa? Bisa menjadi manajer, bisa menulis buku, atau yang terakhir ini ya. Yang terakhir mungkin terlalu ambisius ya targetnya ya, 30 juta per bulan tuh nggak mudah ya. Meskipun dalam 3 tahun kadang-kadang Anda gagal ya. Tadi kalau saya bikin digital marketing agency dengan profit 5 juta per bulan saja. Kemudian ya bikin action plan ya teman-teman ya. Action plan-nya apa yang harus dilakukan, kapan. Nah ini langsung saya action teman-teman ya. Ini kayak mbaknya ini ya, langsung malam-malam ngopi. Bikin action tadi, saya bikin copywriting-nya, saya bikin website-nya, saya hubungin freelancer yang ahli digital marketing, kemudian saya bikin iklannya, langsung harapan saya nanti dari iklan di Google itu saya bisa dapat prospek lah minimal mungkin sebulan 1 atau 2 gitu ya. Nanti kemudian upselling gitu ya. Harganya murah tadi kan cuma 400.000 ya, 490.000 itu hanya pancingan ya. Nanti kalau dia puas kan nanti bisa upselling, kita jual jasa lain. Ya teman-teman ya, ini tadi contohnya ini ya tadi. Cuman 495.000 saja, murah sekali menurut saya ya. Saya pikir sangat worth it ini ya. Kita dapat digital marketing strategi yang lengkap. 1 kali Zoom, kalau 3 kali 990.000. Nah harapannya dengan beli paket A ini nanti kita bisa jualan jasa yang lain, jasa media sosial, jasa yang lainnya gitu ya. Ya oke. Jadi no action no progress. Kalau no progress ya nasibmu stagnan teman-teman ya. Cuman sambat gitu ya, cuman mengeluh sambat gitu ya. Bilang gajinya kurang, penghasilannya stagnan. Ya harus action ya. Kemudian jalani action dan lakukan perbaikan ini yang jujur aja nggak mudah ya. Saya misalnya kemarin juga punya action jualan software ya. Saya jualan software KPI. Targetnya tidak tercapai gitu ya. Banyak yang gagal, iklannya boncos gitu ya. Iklannya tidak menghasilkan ya. Saya evaluasi, kemudian perbaikan terus menerus gitu ya teman-teman ya.
Jadi jangan, jujur aja memang sedih ya teman-teman ya, ketika saya jualan misalnya tadi jualan software KPI, target penjualannya tidak sesuai harapan, itu sedih ya. Tapi saya langsung fokus pada solusi ya, apa solusinya ini, kira-kira gimana ya. Jadi tidak menyerah, itu teman-teman ya, solution mindset itu harus tumbuhkan ya, jangan mudah menyerah ya. Ya ini kayak gambar di depan Anda ini ya, begitu Anda kena stuck, Anda jangan mikir overthinking, jangan mikir negative thinking, fokusnya pada solusi gitu ya. Apa jalan keluarnya? Ya jadi selalu pikirkan jalan keluar atau solusi yang aplikatif, sebab dengan cara ini maka kita akan tetap optimis saat menghadapi beragam problem di tengah jalan. Kemudian misalnya saya sudah menemukan solusinya ya, solusinya saya jalani kemudian gagal lagi. Ya saya cari solusi B gagal, cari solusi C. Gitu ya teman-teman ya. Misalnya kenapa tadi saya mulai bikin digital marketing agency, karena tadi jualan softwarenya misalnya belum sesuai harapan. Sembari memperbaiki softwarenya, saya mencoba mencari sumber lain ya, pendapatan lain dari digital marketing agency ya. Dua-duanya saya coba. Kalau dua-duanya nanti gagal semua ya nggak apa-apa. Yang penting kan sudah saya coba gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak semua bisnis saya itu sukses, banyak yang gagal. Jadi itu teman-teman ya, langkahnya membangunkan raksasa, hilangkan limiting belief. Anda jangan fokus pada kesulitan, sekali lagi ya teman-teman ya, jangan fokus pada problem, tapi pada jalan keluar. Ya, kemudian rumuskan sasaran keberhasilan spesifik, kemudian susun action plan untuk raih sasaran, kemudian jadikan pelaksanaan action sebagai new habit. Dan tadi ya, sekali lagi, yang paling penting ini teman-teman, menurut saya yang paling penting ya, hidup kita penuh dengan problem, tapi tolong selalu fokus pada solusi. Oke, terima kasih. Itulah materi kita kali ini, salam sukses, penuh kemuliaan.